Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja. Sekarang banyak yang dilaporkan, baik Hasto, ya, Adian, terus kemudian Aiman Wijaksono, begitu kan, ya, dilaporkan begitu kan, karena dituduh sebagai tidak sesuai dengan data yang keterlibatan polisi di situ katanya begitu ya. Lihat saja ini. Aiman Wijaksono susul Hasto Kristianto dan Adian Napitulu begitu kan ya. PDIP dilaporkan ke polisi. Jadi baru aja menjabat tim juru bicara begitu kan dari pemenangan Ganjar di situ, pada akhirnya dilaporkan juga begitu kan. Karena tidak berdasarkan data begitu kan ya. Siapa sih sebenarnya sosok polisi itu begitu kan? Saya katakan sejak awal, apakah netralitas sebagai seorang polisi hari ini apakah benar-benar tidak netral atau apa begitu kan? Lalu kemudian diungkaplah si Aiman Wijaksono ini begitu kan? Ternyata sekarang dilaporkan begitu kan ya. Nyusul si Hasto, nyusul si Adian situ begitu kan. Jadi banyak sekali ya, kenapa melapor sana sini begitu kan. Saya kira juga di satu sisi salah begitu kan ya. Kenapa sih di era demokrasi hari ini melapor? Ini kan kebebasan berpendapat begitu kan ya. Saya yakin dan saya yakinnya netralitas sebagai institusi besar siapapun itu perlu dipertanyakan begitu kan ya. Sekelas BUMN, sekelas menteri saja masih mendukung ya calon-calon tertentu di situ begitu ya. Kita lihat saja apakah KPU, Bawaslu, KPK dan semuanya begitu, MK, apakah ini bisa dikontrol, apakah bisa diintervensi begitu kan. Bisa saja terjadi begitu kan. Lihat saja hal ini begitu kan. Akhirnya mereka begitu kan, saling lapor sana sini, pencemaran nama baik sana sini begitu. Pada hakikatnya begitu kan ya. Mengatakan tidak netral, mengatakan ada sesuatu yang kemudian keterlibatan polisi di situ, ya ini harus kan berdasarkan fakta yang nyata begitu kan. Tapi dengan dugaan-dugaan seperti ini kan ini bersifat dugaan begitu kan ya. Jangan lagi bahwa ya pemilu di 2024 ini memakan korban begitu kan ya. Korbannya begitu banyak, orang yang dilaporkan, orang yang meninggal, orang yang kemudian yang dituduh sana sini, itu kan memicu hal reaksi masyarakat. Pada akhirnya ya banyak yang kemudian saling lapor sana sini begitu. Bahkan ini negara demokrasi. Saya nggak tahu sih apa persisnya di negara-negara kita sih gimana, kok membingungkan begitu kan ya. Mari kita baca. Budaya lapor saling lapor bukti kesehatan demokrasi terganggu, komunikasi macet, tak berdaya dan frustasi. Inilah grand design kekuasaan ya dari kepentingan kelompok yang dikedepankan begitu kan ya. Dan frustasi, inilah kelompok dari desain kekuasaan. Dari kepentingan kelompok yang dikedepankan, semoga pemilu Pilpres 2024 menjadi introspeksi bagi bangsa Indonesia. Ini saya kira bahwa begini, dalam hal kaitannya dengan seperti ini begitu kan. Kenapa sih kok ada lapor melapor? Ya itu paling penting sekali begitu. Saya kira kebebasan berpendapat itu penting begitu kan. Tapi pada hakikatnya tidak ada hujan, tidak ada angin, pasti di situ ada sesuatu yang bisa dikendalikan begitu kan. Artinya ada oknum yang memainkan peran itu begitu. Jadi kenapa saling lapor? Karena ingin menurunkan citra atau elektabilitas dari calon-calon tertentu begitu kan. Saya kira ada perdebatan-perdebatan besar hari ini begitu kan ya. Jadi kalau Hasto terus kemudian si Aiman terus Adian dilaporkan begitu kan, ya kita tunggu saja mereka begitu bagaimana ya nasib mereka begitu. Jadi saya rasa bahwa perdebatan seperti ini begitu kan ya, ini kan ada reaksi besar ya di masyarakat begitu, tentunya seperti itu begitu. Tapi pada hakikatnya kita lihat saja apakah ini benar-benar ada bukti bahwa tidak sesuai dengan fakta, apakah ini ada keterlibatan pihak kepolisian. Mari kita tunggu saja begitu kan ya. Ya tidak mungkinlah si Aiman ya yang jurnalis di situ yang punya data tidak punya data tiba-tiba melontarkan kata-kata seperti itu. Saya kira pasti ada data sedikit lah walaupun mendengar dari salah satu si A, si B dan si C begitu kan ya. Tapi saya katakan sejak awal bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan kepada negara kita, kok budaya kita kok saling melapor begitu kan. Contoh saja Rocky Gerung di situ begitu, dilaporkan habis-habisan mereka begitu kan ya. Aiman Wijaksono susul ya Jokowi begitu kan ya, ini beritanya. Wijaksono ya susul Hasto Kristianto dan Adian Napitulu PDP ya dilaporkan ke polisi.
Juru bicara jubir tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wijaksono melaporkan ke Polda Metro Jaya begitu kan ya, terkait dugaan pernyataan yang menyebutkan kepolisian tidak netral pada pemilu di 2024. Sebelumnya, politikus PDP ya Hasto Kristianto dan Adian Napitulu juga ya melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Jubir Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Fikri Bahrudin menganggap bahwa pernyataan presenter dan wartawan itu tidak berdasarkan data yang konkret dan valid, sehingga termasuk ya melaporkan ya ke Polda Metro Jaya. Terkait pernyataan yang menyebutkan ada teman dari kepolisian yang merasa mendapat persetujuan ya perintah dari komandannya untuk memenangkan salah satu calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto begitu kan ya, dan Gibran, kata Fikri saat ditemui Polda Metro Jaya Senin 13 November 2023. Karena itu kita menganggap saudara Aiman menyebarkan kebencian dan dugaan hoax begitu kan. Saya sering mengatakan apakah ini hoax atau apa begitu kan. Padahal ini sebagai netralitas seorang institusi besar seharusnya seperti itu begitu. Yang rakyat di situ mengomentari begitu kan terkait dengan perilaku institusi, sedangkan institusi menuduh rakyatnya sendiri seperti itu begitu kan. Nah, lantas bagaimana kebebasan berpendapat hari ini begitu kan. Yang paling cocok hari ini menurut saya pribadi yaitu Anies Baswedan begitu kan, menjadi presiden di situ begitu. Walaupun kebebasan berpendapat, dicaci maki, apapun, relawan-relawannya dicaci maki sana sini, tidak pernah sedikit pun melaporkan itu begitu. Kita akan buktikan aja kok begitu kan, santai-santai aja mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya yang siap menang kalah itu adalah Anies Baswedan di situ dengan ya Muhaimin ya. Kalau yang salin ya tidak ingin kalah lah, ada ini pergulatan yang kemudian menuduh orang ini tidak netral lah, lalu kemudian menuduh orang bahwa ini salah lah dan sebagainya begitu kan. Bahkan ini saling bongkar-bongkaran begitu. Apa gunanya juga di satu sisi begitu kan ya. Aiman Wijaksono ini dia kan caleg ya ikut kontestasi pemilu di 2024. Sangat berbahaya jika calon pemimpin kita memiliki sikap seperti itu. Jadi nantinya demokrasi kita ke depan akan cacat dan juga akan pincang ketika perhelatan perjalanan itu selalu diisukan dengan hoax dan penyebaran kebencian ya. Bahkan di satu sisi Fikri membawa sejumlah barang bukti terkait laporan tersebut. Salah satunya yaitu ya disk lepas ya. Yang berisi video rekaman Aiman yang mengatakan aparat kepolisian tidak netral di pemilu di 2024 lewat akun Instagram pribadinya. Laporan tersebut Fikri melaporkan Aiman dengan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik ya. Undang-undang ITE di situ begitu. Jadi ada apa begitu kan? Saya rasa ini adalah menjadi cikal bakal bahwa ada perdebatan-perdebatan besar di situ. Hasto juga dilaporkan ya. Apakah ini kena? Bisa saja terjadi kena begitu kan? Karena begitu banyak orang-orang yang dituduh di situ begitu kan. Tapi pada hakikatnya saya salut sekali kepada orang-orang yang berani melantang begitu kan, melawan pada rezim hari ini, yang kemudian rezim-rezim hari ini kita lihat saja angka korupsinya semakin tinggi dan sebagainya begitu kan. Bukan tidak mungkin cawe-cawe kepada institusi besar itu ya terjadi begitu kan ya. Sementara itu ya Aiman mengaku belum tahu soal pelaporan dirinya di semua ya dan semua yang disampaikan di video tersebut. Aiman juga menjelaskan akan mengikuti dan menjalani semua sesuai dengan aturan ya jika dirinya akan dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya ya. Satu persatu sudah banyak dilaporkan. Pak Ganjar sudah tidak bisa berkutik lagi. Saya kira tidak berkutik mereka begitu. Kekuatan mereka kan sebenarnya berada di Pak Jokowi begitu kan. Pak Jokowi menyentil aja sudah seperti itu, apalagi nanti begitu kan ya. Tapi kita tunggu saja bagaimana nasib mereka begitu kan ya. Apakah benar-benar ada indikasi ya hoax atau apa begitu. Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.